Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimana saja berada, pada video kali ini saya ingin merespon pertanyaan dari salah seorang sahabat. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Al-Quran dipelihara dari berbagai upaya-upaya penyimpangan? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sebelumnya kita pernah mendengar ya, membaca di WA berita yang dipiralkan, diulang-ulang di grup-grup tentang ada mushaf-mushaf yang salah ya, keliru dalam menulis gitu ya, keliru menulis. Ya, dan saya kira akan selalu ada orang yang melakukan upaya itu ya, seiring dengan kebencian misalnya ya. Tapi lagi-lagi Al-Quran tetap bisa dipelihara dari kemurniannya. Nah, sebelumnya para sahabat Al-Quran, kita pernah semua mendengar ya, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memelihara Al-Quran. Kira-kira ayatnya sudah hafal ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kira-kira artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan memelihara Al-Quran. Coba kita perhatikan di situ ada dua kata ya, nazalna kemudian hafidun, menurunkan lalu kemudian memelihara. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan menjamin kemurnian Al-Quran. Yang menarik adalah di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dhamir nahnu yang artinya kami. Nah, biasanya dalam percakapan sehari-hari kalau kita mengatakan kami, itu biasanya kan lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Biasanya kami itu minimal 2 atau 3 ya. Nah, ini juga menarik perhatian dari para ahli bahasa Arab. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata nahnu? Padahal kan Allah itu esa, satu, tapi di sini kok jamak. Nah, di sini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Penafsiran yang pertama menunjukkan bahwa nahnu itu untuk makna memuliakan diri atau mu'adzam li nafsi, memuliakan diri. Seperti misalnya kalau dalam bahasa Sunda itu biasanya juga kita mengatakan kami, ya nu kami gitu ya. Jadi untuk menunjukkan kebesaran ya, sehingga dia mengatakan kami. Begitu pula Allah, tentu Allah lebih layak dan satu-satunya yang bisa mengatakan itu sejatinya Allah, karena Allah memiliki segalanya. Itu penafsiran yang pertama. Jadi nahnu itu ya, tidak menunjukkan bilangan ya, tapi menunjukkan kebesaran Allah. Makna yang kedua, kami itu juga ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan juga hamba-hambanya untuk memelihara Al-Quran. Siapa hamba-hamba Allah itu? Itulah yang disebut dengan hamalatul Quran, para pengabdi-pengabdi Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjuk beberapa ulama-ulama untuk ya, para hafid-hafid, para penghafal-penghafal Al-Quran, lalu kemudian para penulis-penulis Al-Quran. Dan dengan cara itulah maka kemudian kesalahan apapun ya, dalam cara menulis Al-Quran pasti akan terkoreksi oleh ulama-ulama yang menghafal Al-Quran, oleh hafid-hafid dan oleh tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah berkembang. Nah, itulah diantara cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kemurnian Al-Quran. Apalagi pada zaman yang serba digital hari ini, di mana tulisan Al-Quran sudah tersimpan tidak saja dalam bentuk mushaf ya, tapi juga dalam bentuk digital, maka satu saja kekeliruan orang itu cara menyebutkan atau cara menulis itu akan terkoreksi dengan sendirinya. Dan perlu kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri ada aturan-aturan, regulasi-regulasi resmi dari negara. Mushaf Al-Quran meskipun diterbitkan oleh berbagai penerbit swasta, itu belum bisa diedarkan ke masyarakat sebelum mendapat tanda tashih. Atau tashih itu artinya itu yang tadi yang mengoreksi itu ya, yang mengoreksi tulisan-tulisannya Al-Quran, tulisan Al-Qurannya betul atau tidak. Itu
nanti mendapatkan tanda tasih dari satu lembaga yang berada di Kementerian Agama yang bernama Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran atau LVMQ ya. Nah, ini lembaga bertanggung jawab untuk mengoreksi semua tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran dari mushaf yang akan dikeluarkan ke masyarakat, baik yang diterbitkan oleh negara atau yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit swasta. Sehingga kalau para sahabat Al-Quran membaca mushaf, kemudian dibuka di bagian akhir, itu ada tulisan berbahasa Arab, tanda tashih. Kemudian ada orang-orang di situ ya, ulama-ulama, hafid-hafid semua atau mereka hafal Quran yang ngasih tanda tangan. Itu artinya bahwa mushaf itu tulisan-tulisannya sudah diperiksa dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, sehingga dijamin kebenarannya insya Allah. Nah, sehingga biasakanlah untuk tidak membaca mushaf yang di belakang akhirnya tidak ada tanda tashih, atau tanda yang mengoreksi kebenaran cara menulis Al-Quran. Nah, sejauh ini sebagaimana kita ketahui, setiap ada upaya-upaya untuk melakukan itu, maka dengan sendirinya akan terkoreksi dengan mekanisme-mekanisme yang sudah ada. Ini luar biasa. Inilah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Al-Quran. Mungkin ada satu hal lagi yang perlu disampaikan. Para sahabat Al-Quran harus perlu juga mengetahui bahwa pencetakan Al-Quran yang dimiliki oleh pemerintah kita, itu ketika mereka melakukan pencetakan, dia melakukannya dengan cara yang hati-hati, sehingga ruangan-ruangan itu harus benar-benar steril, bersih, segala macam, supaya tidak ada memungkinkan nanti ada debu. Sebab kalau debu itu nempel pada cetakan itu, nanti kalau tercetak dia akan menjadi titik ya, akan menjadi nukto. Jadi prosesnya sudah benar-benar disterilkan, dibersihkan ya, supaya tidak ada debu-debu ya. Sehingga sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan banyak sekali pihak-pihak, mulai dari ulama, penghafal, digitalisasi, teknologi, untuk memelihara kemurnian Al-Quran. Sehingga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memelihara kemurnian Al-Quran akan selalu terlaksana sampai hari kiamat, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.